Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu hari ini untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah atau PDR. Di hari ketiga ini, sama seperti hari-hari sebelumnya, kita persiapkan dulu alat-alat untuk belajar hari ini, yakni buku tema kelas 5, tema 1, dan juga buku tulis untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan hari ini. Dan jangan lupa nanti di akhir session video ini akan ada tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan yang harus dikerjakan ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 3. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Di pembelajaran 3 kali ini akan ada muatan pelajaran PPKN tentang nilai luhur Pancasila, ada pembelajaran IPS tentang letak negara Indonesia, dan pembelajaran matematika tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kita mulai dari yang pertama dulu, yakni PKN. Nah, Pancasila itu merupakan nilai luhur, merupakan dasar bagi negara Indonesia. Jadi Pancasila itu dijadikan pedoman kita sebagai warga negara Indonesia dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masing-masing sila dalam Pancasila itu memiliki nilai luhur yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah kita mulai dari sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dari sila ketuhanan yang Maha Esa? Nah, ini lambang dari sila pertama. Ya, ada banyak sekali sebenarnya nilai ketuhanan yang Maha Esa yang terdapat dari sila pertama ini. Namun di sini hanya akan saya sampaikan 4, ya. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita harus percaya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada yang mengatur. Siapa yang mengatur di sini? Yang mengatur di sini adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi apapun agama, sesuai dengan agama yang berlaku di Indonesia, masing-masing agama itu percaya bahwa kehidupan kita di dunia itu diatur oleh Tuhan yang Maha Esa. 2, nilai yang kedua adalah saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Nah, kalau kita ketahui Indonesia itu kan tidak hanya mengakui satu agama ya, ada agama lain di Indonesia ini seperti agamanya kan ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu yang diakui di Indonesia. Jadi kita tidak hidup sendiri, masih ada pemeluk agama lain dan kita harus menghormati mereka dan bekerja sama dengan mereka ya, karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita ini makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, yang membutuhkan bantuan orang lain. Nilai yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama sesuai dengan agama kita, karena tiap orang itu memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang keempat, menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Jika kita mempunyai teman dengan agama lain, yang beragama lain, kita harus menghormati mereka ketika mereka menjalankan ibadah dengan cara mungkin tidak mengganggunya, memberikan mereka kesempatan untuk beribadah dengan tenang. Itu adalah contoh menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ini nilai-nilai yang terdapat dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini lambangnya adalah rantai. Nah, ada banyak sekali ya. Tidak hanya yang ada di sini, sebenarnya ada banyak sekali, tapi karena kita menggunakan buku PSE, jadi ini yang saya tulis di sini hanya yang terdapat di dalam buku PSE kalian. Yang pertama, mengakui persamaan derajat. Kita nggak boleh karena kita
katakanlah orang yang mampu, kita tidak boleh merendahkan orang yang kurang mampu. Jadi di sini persamaan derajat itu adalah kita menganggap bahwa orang lain itu sama dengan kita. Kita tidak boleh merendahkan mereka. Itu artinya mengakui persamaan derajat. Yang kedua, mengakui persamaan kewajiban dan hak. Jadi tiap orang itu memiliki derajat yang sama, memiliki kewajiban dan hak yang sama, tidak ada yang diistimewakan. Contoh, ini anaknya pejabat nih, gitu kan, mendapat perlakuan yang istimewa, itu sebenarnya tidak boleh ya, karena di negara kita semua orang itu memiliki kewajiban dan hak yang sama. Yang ketiga, menjunjung tinggi persamaan hak, derajat, hak, dan kewajiban. 4. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Jadi tidak tidak mengolok-olok orang lain dan sebagainya. Memiliki sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan itu contohnya membantu orang yang sedang mengalami musibah, membantu korban bencana alam, dan sebagainya. Lanjut. Nilai yang ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Nah, kalau nilai Persatuan Indonesia ini kaitannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan. 2. Menerapkan sikap cinta tanah air. 3. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Ada 4 ini. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Mengutamakan kepentingan umum. Dan yang terakhir, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada banyak sekali ya di sini. 1. Menghindari sifat pemborosan. 2. Menghindari perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 3. Bekerja keras. 4. Menghargai hasil kerja keras orang lain. 5. Adil terhadap sesama. 6. Menghormati hak orang lain. 7. Menolong dan menghargai orang lain. Nah, selanjutnya ini mata muatan pelajaran IPS, ada letak astronomis negara Indonesia. Apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Yang dimaksud dengan letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Masih bingung ya? Kalau masih bingung, ini kita perhatikan dulu video berikut ini. Oh maaf. Ya, perhatikan dulu. Nah, ini adalah bumi. Bentuknya bulat papat. Yang atas ini adalah kutub utara. Yang bawah ini kutub selatan. Khatulistiwa itu di tengah-tengah sini. Jadi kita harus ingat dulu, ini kutub utara. Ya, kita lihat dulu. Ini, maaf. Sini ya tadi. Ini
Saya jelaskan dulu. Bagian atas ini disebut dengan kutub utara. Bagian yang di bawah ini disebut dengan kutub selatan. Nah, khatulistiwa itu yang mana? Khatulistiwa itu yang di tengah-tengah ini nih. Nah, ini garis khatulistiwa. Bu, berarti buminya juga digarisin seperti ini? Tidak ya, ini namanya garis khayal. Jadi garis yang tidak benar-benar ada di bumi, hanya untuk menggambarkan, memudahkan kita nantinya untuk menentukan letak suatu daerah. Jadi dibuatlah gambar seperti ini. Seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari latitude atau garis lintang. Maaf. Ya. Kita mulai dari latitude atau garis lintang. Perhatikan garis kuning. Garis kuning ini dikenal sebagai garis ekuator atau garis lintang 0 derajat. Ya, ini garis khatulistiwa yang membagi bumi jadi dua bagian nih, bagian utara dan bagian selatan. Nah, di atas garis khatulistiwa ini diberi garis lagi. Karena berada di bagian atas atau berada di bagian utara, maka garis putih yang berada di atas garis kuning ini disebut dengan garis lintang utara. Nah, kalau yang di bawah berarti namanya lintang selatan. Nah, ini. Nah, jadi ini garis khatulistiwa, ini garis lintang utara, lintang utara, lintang utara, lintang utara, lintang utara. Nah, yang di bawahnya berarti lintang selatan, lintang selatan, lintang selatan, lintang selatan. Itu ya. Hati dulu. Nah, ini garis ekuator atau garis khatulistiwa. 0 derajat. Di lintang utara. Ini lintang selatan. Kenapa dibuat seperti ini? Ini nantinya berpengaruh pada jenis iklim, musim di masing-masing negara. Tapi hal itu nanti dibahas di waktu kalian kelas 6. Akan dibahas lebih detail di pembelajaran kelas 6. Ya. Lintang utara. Ini garis lintang. Nah, ini. Kalau tadi garis lintang itu seperti ini, mendatar, maka garis bujur itu kebalikannya. Dia menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan, kutub utara dengan kutub selatan, kutub utara dan kutub selatan, begitu seterusnya. Garis bujur dibagi menjadi dua, ada garis bujur barat untuk yang berada di sebelah kiri ini, dan garis bujur timur, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di peta nih. Nah, di sini tertulis garis ini. Kita mulai dari garis lintangnya dulu ya. Nah, ini garis lintang. Ini garis lintang. Ini karena ini 0 derajat, maka ini adalah garis khatulistiwa. 0 derajat ini garis khatulistiwa. Ini 5 derajat lintang utara. Ini maaf ya, ini salah cetak, bukan LU tapi ini LS. Di 5 derajat LS ini lintang selatan karena dia berada di bawah garis khatulistiwa.
Kalau di atas garis khatulistiwa namanya lintang utara. Kalau di bawah garis khatulistiwa maka namanya lintang selatan. Ini lintang selatan, garis lintang selatan, ini lintang selatan. Saya ulangi ya. Kita tentukan dulu khatulistiwanya. Karena ini 0 derajat, maka ini adalah khatulistiwa garisnya. Nah, di atasnya garis khatulistiwa ini disebut dengan garis lintang utara. Sementara yang di bawahnya garis khatulistiwa itu disebut dengan lintang selatan. Ini salah cetak ya, lintang utara. Ini harusnya lintang selatan, ini harusnya lintang selatan. Nah, itu garis lintangnya. Sekarang garis bujurnya kita lihat. Nah, ini ada singkatan BT. BT di sini artinya adalah bujur timur, ya. 95 derajat bujur timur, 100 derajat bujur timur, 105 derajat bujur timur, 110, 115 sampai 140 derajat bujur timur. Ya. Jadi kalau kita lihat nih letaknya Indonesia mulai dari berapa ini? Ini 5, maaf ini bukan 0 tapi ini 10. Jadi 5, 10 di bawahnya nih. Mulai dari atas ini ya, kita mulai dari atas ini. Karena ini 5, maka di atasnya ini sekitar 6. 6 derajat lintang utara sampai ke bawah kita lihat. Oh, di bawahnya angka 10. Sekitar 11, berarti 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Bagaimana dengan bujurnya? Kita lihat nih di sini. 95 derajat bujur timur sampai 140 lebih sedikit, berarti kita anggap 141. Jadi 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita lihat ya, kita cek. Nih, letak astronomis Indonesia. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dengan wilayah paling utara adalah Pulau Weh yang masuk dalam Provinsi Aceh. Yang paling selatan adalah Pulau Rote yang masuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di paling barat ada Pulau Bereh yang termasuk Provinsi Aceh. Sementara di paling timur ada kota Merauke yang masuk dalam Provinsi Papua. Nah, kita ulangi lagi petanya. Oke, kita ulangi ya. 6 derajat lintang utara karena di atasnya 5. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian ada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, ya. Wilayahnya. Sekarang letak geografis nih pengertiannya. Kita lihat letak geografis ya. Nah, Indonesia itu ada di sini nih. Nah, ini di sini. Indonesia itu dekat dengan 2 benua. Ada benua Asia, ada benua Australia. Ya, kita lihat di sini, di atasnya sini ada benua Asia, di utaranya. Di sebelah utara ada benua Asia, di sebelah selatan ada benua Australia. Di sebelah utara ada Samudra Pasifik, di sebelah selatan ada Samudra Hindia. Kita lihat, berarti letak geografisnya Indonesia adalah, perhatikan, di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya. Ulangi. Letak geografis Indonesia adalah di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lanjut. Nih. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan nih. 3/7 ditambah 2/7. Kita lihat nih penyebutnya. Sama-sama 7.
ya, sama 7. Kalau ada pecahan berpenyebut sama, maka yang kita lakukan adalah cukup tuliskan satu penyebut saja. Karena ini sudah sama, cukup ditulis satu saja. Tinggal kita tulis yang atasnya. 3 tambah 2. Berapa 3 tambah 2? 5. Berarti 5/7. Ya. Jika ada penjumlahan berpenyebut sama, maka kita cukup menjumlahkan pembilangnya saja. Contoh lagi nih. 5/8 tambah 7/8. Maka 8-nya cukup kita tulis satu kali. Penyebut 8-nya kita tulis satu kali. Tinggal kita hitung 5 tambah 7. 5 tambah 7 itu 12. Nah, 12 kalau dibagi 8 itu dapat 1. Nah, ini 12 nih ya. Ternyata lebih besar dari 8. Maka kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Perhatikan ini. 12 itu kan dari 8 ditambah 4. Kenapa harus 8? Karena di sini penyebutnya 8. Ya. Karena di sini penyebutnya 8, maka ini harus 8. 8 tambah 4 atau 12 kita bagi dengan 8 itu dapat 1. Sisa berapa? Sisa 4. Berarti 12/8 ini sama dengan 1/4/8. Jadi ini 5/8 tambah 7/8 itu sama dengan 12/8 atau sama dengan 1/4/8. Ya, cukup. Sekian materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa tugas saya share di grup. Tugasnya saya share di grup ya. Nah, kita saya carikan dulu tugasnya. Untuk tugas hari ini ada 3 tugas. Yang pertama adalah PPKN. Ini nanti silakan ditulis di kertas, di lembaran kertas. Ada 5 sikap. Masing-masing sikap ini nanti sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah saya jelaskan di awal. Saya ulangi lagi. Tugas ini ditulis di selembar kertas. Bagian atas ini tolong ditulis sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Nah, ini ada 5 sikap. Tolong nanti dicentang ya sesuai dengan sila keberapa. Contoh gotong royong. Gotong royong ini sesuai dengan sila keberapa gitu. Tugas hari ketiga ini tidak ada di BSE. Jadi nanti ditulis di lembaran saja ya. Yang kedua untuk pelajaran IPS nanti kalian jelaskan letak astronomi Indonesia itu berapa sih kita. Letak geografis Indonesia itu di mana sih kita. Ya. Saya ulangi lagi. Di tugas pembelajaran 3 ini tidak tertulis di BSE. Jadi tolong nanti ditulis sesuai dengan apa yang tertulis, apa yang saya bagi di sini. Tugas yang pertama adalah PKN. Nanti kalian tinggal nyentang saja gotong royong itu sesuai dengan sila keberapa, rajin beribadah itu sesuai dengan sila keberapa, seperti itu. Dan untuk IPS-nya nanti kalian menjelaskan letak astronomi Indonesia dan letak geografis Indonesia. Tugas yang ketiga adalah matematika. Matematika ini juga tidak ada di BSE, jadi nanti soalnya ditulis, caranya ditulis, ada 5 soal ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.